Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tidak terasa kita sudah masuk ke materi terakhir, materi keenam kelas pangan halaman ala permakultur, yaitu adalah materi desain pangan halaman. Jadi di materi desain ini kita akan membahas apa? Insya Allah akan membahas tentang desain gitu ya. Dan dari sebelumnya teman-teman sudah dibekali dengan materi eh, ilmu-ilmu basicnya gitu ya, dari mulai tanah, tanaman, air, ekosistem kebun gitu ya, yang berkaitan dengan serangga, berkaitan dengan hewan, makhluk-makhluk lainnya yang mendukung ekosistem kebun. Nah, sekarang kita bagaimana nih mendesainnya gitu supaya setiap elemen yang ada yang sudah dipelajari sama teman-teman sebelumnya itu bisa terintegrasi dengan baik gitu, bisa terintegrasi dan saling punya apa ya keterkaitan dan juga apa istilahnya alasan. Jadi teman-teman kalau mendesain itu ada why-nya gitu. Kenapa sih aku menempatkan biopori di sini? Itu ada why-nya gitu, ada reason-nya, ada alasannya gitu. Misalnya bukan karena ya karena pengen aja misalnya, karena pengen bikin gitu, tapi ada gitu karena misalnya di sini ada genangan air misalnya sehingga membuat biopori di situ atau misalnya apa ya pokoknya dengan segala reason-reasonnya itu teman-teman punya alasannya. Nah, di materi desain ini juga termasuk kayak misalnya di bedengan, teman-teman mau bikin bedengan misalnya punya kebingungan buat ukuran bedengnya sebagai segimana besar, bentuk bedengnya seperti apa, terus elemen apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam desainnya. Itu nanti insya Allah di materi ini semoga semakin jelas lagi, semakin clear lagi gambaran teman-teman untuk nanti melakukan project design seperti itu gitu ya. Jadi ini jadi materi untuk bekal teman-teman di akhir untuk insya Allah membuat desain pangan halaman masing-masing sesuai dengan kondisi lahannya di rumahnya masing-masing. Oke, langsung saja kita akan share screen. Eh, Sebentar ya. Oke, kita langsung saja panggil Kang Afif. Silakan Kang Afif untuk menyampaikan. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini Pak Yan juga sudah hadir. Selamat datang Pak Yan. Oke, selamat menyimak teman-teman semua. Ya, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman kelas pangan halaman ala permakultur batch 9 ya, batch 9 ya, betul ya. Kembali lagi di kelas pangan halaman di malam hari ini merupakan materi terakhir ya, ataupun pemaparan terakhir ya terkait dengan eh, pangan halaman. Dan ini merupakan materi sebenarnya semacam wrap up ya, ataupun rangkuman dari semua materi ya, sehingga kemarin kita telah belajar mengenai prinsip, lalu juga belajar mengenai tanah, air, tanaman, lalu bagaimana integrasi hayati, dan sekarang em, beberapa eh, elemen yang telah dipaparkan kemarin akan kita rangkum ya dalam sebuah desain di halaman ya. Jadi ini yang biasanya membedakan antara ibaratnya terkait dengan kalau kita misalnya belajar berkebun ya, ataupun belajar tentang tanaman atau menanam dengan
eh, dengan pangan halaman ala permakultur. Jadi kemarin kita berbicara bahwa permakultur ini sebenarnya adalah terkait dengan desain sebuah lingkungan ataupun bagaimana kita mendesain suatu landscape. Dalam konteks di sini adalah halaman, yang mana halaman rumah ini merupakan, kalau secara em, holistik dari permaculture-nya itu sendiri, ada fungsi zonasi yang mana halaman ini merupakan zona satu, ya. Jadi halaman terdekat ataupun ketika kita membuka pintu keluar dari rumah itu adalah zona satu, ya. Jadi halaman ini merupakan zona satu, dan bagaimana di zona satu ini kita bisa mendesain suatu eh, pendekatan, ya, yang selaras dengan alam, gitu ya. Nah, dan dimanapun, ya. Eh, jadi materi kali ini adalah terkait dengan desain. Em, ada beberapa pertimbangan dalam merancang kebun dapur, di antaranya adalah yang pertama adalah pastinya anggaran, ya. Nah, ini anggaran ini maksudnya adalah ya semakin efektif ya kita memanfaatkan anggaran, ataupun misalnya sehingga kemarin kita berbicara tentang prinsip di pangan halaman, salah satunya adalah less waste, ya, ataupun zero waste. Jadi sebisa mungkin sebetulnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada di sekitar kita untuk kita manfaatkan, ya, untuk membantu dalam eh, menghidupkan pangan halaman kita, ya, sehingga juga di situ juga akan mengurangi anggaran, ya. Misalnya contohnya dengan kita kemarin membuat eh, mikroorganisme lokal sendiri, membuat pupuk organik cair sendiri, yang mana memanfaatkan bahan-bahan yang ada, sehingga kita tidak perlu beli pupuk, kita tidak perlu beli tambahan-tambahan untuk penyubur tanah dan sebagainya. Kita bisa menghadirkannya sendiri. Lalu juga bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas, misalnya untuk membuat bedengan dan sebagainya, ya. Itu juga bisa mengurangi anggaran, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah akses. Nah, akses ini juga nantinya menjadi pertimbangan. Kenapa menjadi pertimbangan? Karena akses ini biasanya akses ini adalah ruang di mana kita bergerak, ya. Dan istilahnya akses ini adalah yang membantu dalam proses mobilisasi, ya, mobilisasi entah itu kita, ya, ataupun orang lain. Sehingga nanti dalam dalam melakukan desain akses ini adalah em, kita perlu pertama-tama nanti teman-teman itu akan istilahnya membuat sebuah gambaran atau visi, ya, visi dari halamannya ini adalah untuk apa, ya. Nanti akan ada biasanya ketika di tugas presentasi, halamannya ini untuk apa misalnya. Jadi kan ada saja misalnya yang memanfaatkan, misalnya, oh, ini saya ingin menggunakan halaman ini hanya untuk keluarga misalnya. Oh, ini saya ingin menggunakan ini menjadi untuk apa namanya, untuk ruang bagi tetangga juga, gitu misalnya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan akses ini. Lalu nanti dalam akses ini misalnya eh, apa yang akan lewat di situ, apakah hanya hanya kita manusia, atau misalnya nanti kita memerlukan peralatan, misalnya gerobak dan sebagainya. Nah, ini menjadi pertimbangan, ya. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan. Lalu juga nanti jenis aksesnya menggunakan apa? Apakah hanya tanah, atau misalnya kita tutup dengan rumput, atau misalnya dengan batu dan sebagainya, ya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan tentunya sesuai dengan kondisi, ya, kondisi dari landscape, dan juga ya kondisi halamannya, ya. Dan juga istilahnya ketersediaan bahan, dan istilahnya yang ya lebih baik memang memanfaatkan yang ada. Lalu yang ketiga adalah tanah. Ya, tanah ini juga ya kemarin misalnya untuk tanah ini, misalnya kemarin ada yang, oh, tanahnya padat, tanahnya apa. Nah, ini kan menjadi pertimbangan nanti dalam mendesain bedengan, ya. Maksudnya apakah akan membuat bedengan lapis misalnya, ya,
seperti kemarin juga sempat berbicara tentang ketinggian bedengan dan sebagainya ya, dan kebutuhan istilahnya intinya untuk menghidupkan tanahnya. Lalu juga terkait air ya, misalnya terkait air ini adalah bagaimana kita mempertimbangkan ya ketika kita akan berkebun di halaman, biasanya kita akan menggunakan air ya, bagaimana air ini kita desain, kita rancang untuk bisa istilahnya terintegrasi ya dengan halaman kita. Ya kemarinnya kita berbicara tentang menyimpan air hujan, lalu misalnya apa meresapkan air ke tanah dan sebagainya. Lalu ukuran, nah ukuran ini tentunya kemarin di grup ya, saya sudah, kalau tidak salah saya sudah mencoba untuk menjelaskan terkait dengan ukuran ini adalah misalnya terkait ukuran bedeng gitu ya, ukuran akses. Nah ini juga tergantung dari fungsi dari halamannya ini untuk apa. Ya misalnya terkait bedeng, ukuran bedeng ini paling ideal memang se sesuai dengan jangkauan tangan kita gitu ya. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tapi ya sesuai dengan tangan kita, jangkauan tangan kita itu sesuai dengan ergonomis tubuh kita. Paling mudah kita bentangkan tangan kita gitu ya. Jika dari ujung bedeng ke ujung bedeng itu kita bisa jangkau, kita tidak perlu berpindah-pindah tempat gitu ya. Lalu terkait dengan keamanan, nah ini keamanan ini juga misalnya nanti di halaman ini berkaitan dengan ya apa namanya misalnya keamanan terkait dengan misalnya apalagi kan ini skalanya rumah, misalnya berkebun gitu ya, bagaimana misalnya ada beberapa kasus sebetulnya kan misalnya berkebun di depan rumah, ternyata pas mau panen hilang hasil panennya dan sebagainya. Nah, ini berkaitan keamanan. Ataupun misalnya terkait dengan ular dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita perlu pertimbangkan gitu ya. Nah, lalu juga style atau model ya, ini juga nanti ya bergantung kepada bagaimana eh, ya sesuai preferensi kita gitu ya, model seperti apa yang mau kita hadirkan. Nanti sebetulnya ada beberapa semacam inspirasi saja ya, mungkin ya. Ada beberapa gambaran. Nah ini dalam tahapan desain yang perlu kita lakukan adalah tentunya observasi. Nah observasi ini adalah suatu prinsip sebetulnya dalam permakultur yang pertama sebenarnya, kalau secara luasnya permakultur tentunya di pangan halaman juga observasi ini juga merupakan sesuatu yang penting karena biasanya kita ingin berkebun, eh, pengumpulan data ini penting. Kemarin kita berbicara tentang eh, kita diminta untuk arah matahari dari mana ke mana. Ya, itu kan untuk nantinya kita bisa tahu bahwasanya oh di jam-jam tertentu matahari itu full di sini dan selanjutnya selanjutnya teduh misalnya dan sebagainya. Itu kan akan menentukan nanti tanaman-tanaman apa yang akan kita tanam dan bagaimana posisi bedeng-bedeng kita. Ya, lalu juga terkait misalnya angin, arah angin dari mana ke mana. Arah angin itu juga bergantung kepada nantinya angin itu kan bisa membawa debu, bisa membawa termasuk membawa misalnya eh, apa namanya, kalau di sekitar kita misalnya ada istilahnya yang berkebun misalnya tapi secara tadi ya menggunakan bahan-bahan sintetik itu bisa masuk ke lahan kita gitu ya. Nah itu bagaimana cara menanggulanginya gitu ya. Nah itu ada sebetulnya strategi-strategi tertentu, misalnya dengan kita menanam tanaman pagar ya, kita menanam untuk istilahnya untuk sebagai apa windbreaker ya dan sebagainya. Ya, lalu juga misalnya terkait dengan air, bagaimana kita merespon air. Kemarin ada yang kelebihan air, ada yang kekurangan air. Nah, itu perlu disesuaikan. Ya, suhu, kelembaban juga nanti berpengaruh. Ya, tetangga juga bagaimana tetangga, siapa tahu. Dan ini juga observasi ini juga sebetulnya tidak hanya terbatas di lahan kita, sebenarnya bisa lebih luas lagi. Karena itu juga bisa kita dari observasi di sekitar kita juga kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Misalnya contoh
Oh, saya tinggal di komplek. Di sekitar kompleks saya ada taman, taman yang mana di situ banyak daun-daun kering yang biasanya tidak dimanfaatkan. Ya, kita bisa manfaatkan itu untuk eh, apa namanya, untuk ya untuk kita gitu ya. Dan istilahnya itu juga jadi masalah adalah solusi gitu ya. Misalnya kita jadi bantu nyapu apa misalnya komplek gitu ya. Tapi sekaligus juga kita memanfaatkan ya. Nah, itu di situ. Misalnya ada di sekitar rumah ada apa namanya? Ada tukang kayu, kita bisa manfaatkan serbuk kayunya, kita bisa apa namanya? Ya di situ kita bisa saling berinteraksi untuk akhirnya eh, ya bisa saling support di situ ya, bisa saling terintegrasi di situ secara luasnya misalnya ya, ataupun di luar dari halaman kita sebetulnya bisa terkoneksi dengan yang lainnya, ataupun misalnya kita bisa apa mengolah kompos lewat kita bisa me- apa namanya mengedukasi tetangga gitu ya untuk misalnya kita pisahkan apa namanya sampah organik dan anorganik, nanti kita olah komposnya, nanti hasil komposnya kita pakai atau kita kembalikan misalnya ya, atau kita ajak untuk bercocok tanam dan sebagainya. Jadi ini observasi ini juga luas nantinya ya. Eh, nah, ini data-data ini diperlukan dalam melakukan nanti untuk melakukan desain. Nah, ini ada juga menurut ataupun dari Bill Mollison ya bahwasanya eh, ya bahwasanya desain ini adalah proses yang berkesinambungan ya dan dipandu dalam evolusinya oleh informasi dan keterampilan yang diperoleh dari pengamatan sebelumnya terhadap proses tersebut. Jadi nanti sebetulnya teman-teman semua, proses observasi ini tidak hanya terhenti ketika kita misalnya kita sudah observasi lalu kita desain, tapi observasi ini sepanjang kita terus berinteraksi dengan halaman kita dalam konteks ini, kita akan terus melakukan observasi dan terus merespon ya, karena alam itu ataupun ya lingkungan hidup itu dinamis ya. Jadi dalam keseimbangan atau kesetimbangan yang dinamis gitu ya. Nah, ini sehingga observasi perlu sepanjang kita berinteraksi dengan alam. Nah, ini misalnya ini gambaran untuk observasi ya, mungkin teman-teman semua sudah melakukannya ya. Sebetulnya observasi juga tidak memerlukan alat untuk skala halaman, tidak memerlukan alat yang begitu istilahnya kompleks ya. Kita bisa memperhatikan ya bagaimana arah angin misalnya bertiup dari mana, dari ketika kita melihat pohon, angin ada pohon mengarah kemana kan kayak gitu, terbawa angin dan mengarah kemana. Lalu di sini ada sarang burung misalnya ya, lalu ada pohon buah tua, ada lorong alang-alang. Nah, ini masuk ke dalam informasi observasi kita ya. Oh, ini ada pondasi bangunan. Nah, ini dimasukkan. Oh, ini potensinya nanti dijadikan apa? Dibandingkan hanya seperti ini apa potensinya misalnya ya. Oh, ini ada saluran pipa, ada bekas hujan. Nah, ini ada bekas hujan, ada jalur air di halaman rumah kita. Berarti ini ketika ada bekas hujan berarti air mengalir ke sini gitu ya. Nantinya akan ini bisa dijadikan informasi. Nanti desain kita akan dijadikan apa ya misalnya. Kalau di sini ada tanaman lahan basah, misalnya di bawah ada tanaman lahan basah, berarti kan di situ areanya lembab, areanya basah, misalnya berarti apa yang nanti kita akan respon gitu ya. Nah, nah, jadi ini merupakan gambaran ya dalam melakukan observasi. Nah, setelah observasi, biasanya kita menggambarkan dalam sebuah peta kondisi existing ya hasil observasi itu. Jadi nanti juga teman-teman akan membuat ya hasil observasi kondisi existing ya. Nah, ini idealnya peta kontur, tapi kalau untuk kalau memang halamannya ada di kemiringan, peta kontur ini akan membantu ya. Lalu peta tanah, peta foto udara, peta penampang ya. Nah, ini idealnya seperti ini gitu ya. Untuk mendapatkan istilahnya data yang lengkap ya misalnya.
Nah, ini contoh hasil observasi halaman atau base map ya dari peserta PHP 6 ya. Jadi kurang lebih nanti teman-teman akan membuat peta hasil observasi lahan juga ya. Jadi bisa dilihat di sini gambarnya matahari bergerak dari mana ke mana ya. Misalnya sehingga di lahan nanti ada area-area yang ada bayangannya, lalu mana area yang terkena full sinar matahari ya. Lalu juga misalnya yang existing di sini ada akses jalannya, lalu ini ada beberapa bangunan, ada parit ya. Jadi ini existing semua dimasukkan ya, arah angin dan sebagainya. Nah, lalu ini juga contoh juga ya bagaimana matahari datangnya dari mana menuju ke mana ya. Pasti dari timur ke barat, tapi nanti kan setiap orientasi lahan itu berbeda-beda nanti ya, atau orientasi halamannya berbeda-beda. Jadi di sini kita ketahuan mana area-area yang terkena naungan, mana area yang full sun, lalu juga arah angin ini dari mana saja ya. Nah, setelah melakukan observasi dan membuat base map, kita bisa membuat rangkaian acak. Sebenarnya ini adalah salah satu metode saja gitu ya untuk em, kita mendesain. Jadi kalau ini contoh yang kompleks ya sebetulnya. Misalnya nanti di halaman itu elemen apa saja yang ingin dihadirkan. Misalnya kemarin ada yang ingin ayam, ada yang ingin kebun sayur, kebun misal kebun apa namanya misalnya area tadi ada kolam, ada ayam, ada kebun, ada raised bed gitu, raised bed misalnya ada herb spiral, ada eh, bedeng lubang kunci dan sebagainya gitu ya. Jadi ini dimasukkan. Jadi ditulis elemennya di kanan dan kiri ya sama, lalu koneksinya seperti apa. Nah, ini membantu kita dalam mendesain untuk mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan berbagai elemen ya. Misalnya rumah menempel dengan talang, misalnya talang air, lalu talang air berada di atas apa namanya penampungan, bak penampungan air. Penampungan air ini berada di sebelah misalnya rumah ayam, misalnya seperti itu. Jadi ini sebelum nantinya menuangkan desain kita ke sebelum menuangkan ide kita ke dalam peta atau ke dalam gambar, kita bisa membuat rangkaian acak. Jadi ini hanya metode untuk membantu saja. Tapi kalau bisa kalau misalnya sudah terbayang langsung juga tidak masalah. Tapi kalau untuk misalnya ada gambar-gambaran mau apa saja, kira-kira koneksinya seperti apa gitu, kita bisa membuat rangkaian acak. Ini contoh-contoh, misalnya ini juga sama desain, contoh-contoh desain. Lalu juga misalnya penempatan tanaman juga nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua perlu meletakkan tanaman ya, em, memposisikan tanaman ya. Nah, ini contoh juga ya. Jadi ini list tanaman apa saja, lalu nanti bagaimana desainnya. Nah, lalu juga misalnya kalau ini misalnya gambaran ya, rencana rencana kami zona satu integrasi greywater treatment ya, lalu dengan kebun dapur ya. Lalu di sini eh, merombak beberapa bedengan kitchen garden karena misalnya setelah existing sudah ada tapi oh ternyata perlu dirombak. Lalu membuat saung, membuat papan penyimpanan untuk dalam greenhouse. Ya, ya ini gambaran saja pengaplikasian drip irrigation, earthwork, mengoperasikan tempat BSF dan sebagainya. Jadi ini contoh saja. Nah, ini juga ya ini gambaran-gambaran sih, gambaran-gambaran desain ya teman-teman semua nanti tentunya disesuaikan. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa memasukkan mood board ya, mood board ini gambaran ya, gambaran ingin seperti apa yang dihadirkan gitu ya. Nanti bisa bisa mengambil gambaran-gambaran dari misalnya dari internet dan sebagainya untuk nanti agar ada gambaran gitu ya. Misalnya ini contoh mood board dari peserta pangan halaman yang pertama ya, membuat
istilahnya mood board di sebelah sini ingin ada composting dengan metode support, lalu ingin ada bedengan untuk three sister, lalu ingin ada bedengan dari bahan bekas dan sebagainya. Lalu ada rak pembibitan, nanti ini bisa dimasukkan ya. Gambaran-gambaran seperti apa yang ingin dihadirkan di halamannya. Nah, ini desain ya, nanti desain. Jadi ya ini contoh contoh ya, contoh yang halamannya cukup luas ya, sehingga ini desain ini juga lengkap gitu ya. Bagaimana misalnya jenis-jenis tanamannya ada apa saja, lalu bagaimana koneksinya nanti gitu ya, aksesnya seperti apa, lalu bedeng-bedengnya seperti apa ya. Jadi dan tanaman-tanaman apa saja ya, peletakan-peletakan nanti ada kandang ayam di sana, kenapa kandang ayam di sini misalnya ya. Lalu banana circle, ada pohon-pohon misalnya ada pohon buah, pohon legum dan sebagainya. Bagaimana semuanya bisa terintegrasi satu sama lain ya di situ. Jadi ini gambaran ya untuk nanti teman-teman membuat desain. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain kebun dapur ya. Jadi prinsip-prinsip ini dalam prinsip-prinsip dalam desain adalah yang pertama memaksimalkan ruang ya, memaksimalkan ruang. Jadi sebetulnya semakin kreatif nanti di ruang seberapapun ruangnya gitu ya, walaupun walaupun tidak luas, tapi bisa memanfaatkan ruang-ruang itu ya, karena ada salah satu prinsip di dalam permakultur sebetulnya penumpukan dalam ruang dan waktu. Jadi ya seperti menumpuk seperti ini, tapi ini akan terus berputar ya, dan ini penuh dengan tanaman pangan gitu ya. Lalu menyesuaikan kondisi existing pastinya ya, sehingga kita perlu observasi integrasi antar elemen ya, mempertimbangkan cahaya matahari dan arah angin ya, dan juga tentunya air ya sebetulnya. Lalu memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Nah, ini yang paling penting juga gitu ya. Jadi semakin kita kreatif, bahan-bahan yang ada kita bisa manfaatkan gitu ya. Daripada hanya menjadi istilahnya sesuatu yang tersimpan, atau misalnya sesuatu yang malah menjadi sampah misalnya ya, kita bisa manfaatkan. Nah, ini contoh juga kebun halaman di daerah kota ya. Ini di perumahan ya, halamannya ya cukup luas untuk skala halaman rumah ya. Misalnya 90 meter persegi, tapi ini bisa lengkap, semua elemen ada. Misalnya ini contoh yang kami bantu untuk istilahnya buatkan gitu ya, salah satu eh, klien ataupun teman kami. Ya, jadi di halaman 90 meter persegi ini, yang tadinya ini halaman ini adalah bawahnya ini semua sebenarnya bukan langsung tanah, tapi puing-puing sisa bangunan ya yang ditimbun di bawah. Jadi ya bawahnya ini kalau dibuka ini memang ada tanah, tapi bawahnya ini langsung puing-puing bangunan ya, berangkal bangunan, tapi masih bisa ditanami ya. Jadi kita membuat bedeng-bedeng, lalu tanaman-tanaman perennial, bahkan tanaman buah ya bisa hadir juga. Lalu juga ada ayam ya, dan chicken tunnel. Lalu ada eh, apa namanya, tempat pembibitan ya, lalu ada rumah cacing, lalu ada dry riverbed ya, dan kolam. Nah, ini mungkin ini yang saya sudah share ya di video ya, di grup ya. Nah, ini gambaran setelah 4 bulan ya. Jadi setelah 4 bulan gambaran cukup cukup produktif juga cepat ya pertumbuhannya, dan ini semua makanan ya, tanaman-tanaman pangan ya. Nah, ini untuk skala rumah ya, dan juga ada ayam ya. Nah, selanjutnya adalah rancangan raised bed atau bedengan ya. Nah, ini ada pertimbangan juga penempatan bedengan, banyaknya bedengan, ukuran dan ruang, dan pertimbangan material ya. Jadi ini tadi saya sudah bahas ya, penempatan bedengan tentunya disesuaikan tadi dengan sinar matahari, dengan bagaimana ergonomis tubuh kita, lalu juga banyaknya bedengan juga sama, ukuran dan ruang juga kurang lebih sama, lalu pertimbangan material ya, kita bisa memanfaatkan yang ada itu lebih bagus. Nah, ini contoh-contoh ya, misalnya ada palet bekas ya,
ataupun bisa kita menggunakan pot atau kita bisa menggunakan bambu seperti ini ya. Lalu atau bisa menggunakan bahan bekas dan sebagainya. Nah, ini juga bedengan ini juga ada istilahnya di dalam permakultur juga ada namanya efek tepian ya atau edge effect ya dan juga pola alam atau natural pattern yang mana sebenarnya bentuk-bentuk bedeng itu tidak harus kaku ya, kotak-kotak dan sebagainya, tapi kita bisa meniru pola-pola yang ada di alam karena yang ada di alam itu tidak kaku sebenarnya pola-polanya ya, ada pola spiral, ada pola apa dendritik, ada pola eh, apa namanya heksagonal dan sebagainya ya. Jadi pola-pola tersebut tentunya juga menghadirkan ya, menghadirkan suatu potensi keberagaman dan titik kesuburan tertinggi ya sebetulnya. Jadi edge effect disebutnya. Nah, ini contoh-contoh saja gambaran ya, bedengan ya bisa membuat mandala juga. Ini juga lahannya cukup luas. Lalu juga misalnya ini kita bisa memanfaatkan ruang-ruang untuk dengan apa membuat misalnya ini bedeng lubang kunci ya di mana karena bentuknya seperti lubang kunci dan ini kenapa tidak bulat tapi ada lekukan di sini ini adalah agar kita bisa menjangkau semua ya, agar kita bisa menjangkau area bedengan ini semuanya tanpa kita harus berputar ya, tanpa kita harus berpindah posisi ya. Lalu di tengahnya ini disimpan misalnya semacam pipa ataupun kawat dan sebagainya untuk memasukkan bahan-bahan organik atau misalnya sampah-sampah dapur ya. Dan ini sama misalnya nanti sampah-sampah dapur itu akan terurai ya. Dan kita cukup menyiram misalnya di area lingkarannya dan nanti eh, akan jadi sumber hara ya atau sumber istilahnya biomasa bagi tanah di sekitarnya atau bedengannya. Nah, ini juga mandala garden ya. Jadi bentuk-bentuknya sebetulnya bisa bermacam-macam ya. Mandala garden juga ini ada banyak tepian di sini ya, tepian atau edge tadi ya. Tepian ini juga nantinya akan membuat banyak titik-titik kesuburan ya. Nah, ini juga ya bisa menggunakan apa namanya kayu ya atau bambu ya atau batok kelapa dan sebagainya. Sesuai dengan ketersediaannya. Lalu misalnya ini menggunakan bahan-bahan bekas, misalnya dari botol bekas, dari bambu, ya, dari kayu-kayu. Lalu juga memanfaatkan ruang-ruang vertikal, ya, dengan membuat trellis untuk tanaman-tanaman yang merambat, ya. Nah, ini wicking bed juga ya, kemarin sudah dibahas. Ini juga bisa menjadi opsi juga untuk di halaman. Lalu juga herb spiral, ya. Nah, ini juga memanfaatkan ruang sehingga ya istilahnya dalam ruang yang kecil pun bisa menanam berbagai jenis tanaman ya dengan memanfaatkan microclimate. Nah, ini aquaponik juga bisa menjadi dihadirkan juga ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang aquaponik. Nah, ini juga gambaran-gambaran. Lalu budidaya ikan dalam ember juga bisa dihadirkan pastinya. Nah, ini contoh saja, misalnya ini juga dari Taras Kamala ya, salah satu eh, pegiat juga ya, pegiat permakultur juga. Ini misalnya membuat parit ya, dry riverbed, lalu juga ya terintegrasi ya dengan bedengan-bedengan, trellis dan sebagainya. Lalu juga misalnya ini kolam-kolam apa, kita bisa membuat kolam natural pond ya, misalnya. Lalu kita bisa membuat banana circle atau lingkaran pisang ya yang terintegrasi dengan gray water ya dari sink atau dari wastafel ya. Nah, ini juga gambaran-gambaran ya. Mungkin ini inspirasi-inspirasi saja bahwasanya berkebun juga tidak terbatas ataupun pangan halaman ini tidak terbatas dengan space ya. Kita bisa memanfaatkan ruang-ruang kita. Nah, ini juga memanfaatkan ruang-ruang vertikal ya. Nah, mungkin itu kurang lebih yang terakhir adalah
nanti teman-teman akan membuat presentasi. Sebetulnya cukup, tidak perlu apa, tidak perlu terlalu istilahnya panjang ya, sebetulnya cukup nanti eh, membuat PowerPoint berupa halaman pertamanya ini berupa cover dan judul, lalu halaman keduanya sejarah lahannya seperti apa, lalu halaman ketiga tujuan kebun pangannya seperti apa, halaman empatnya hasil observasi, dan halaman limanya desain dan perencanaan kebun ya. Jadi tidak perlu, jadi cukup simpel, tidak perlu panjang lebar. Nanti ini merupakan tugas akhir ya dari teman-teman atau Bapak Ibu semua di kelas pangan halaman ala permakultur ya. Jadi eh, kenapa ada cover dan judul ya? Kenapa ada judul ya? Nanti teman-teman bisa membuat judul ya halamannya ini, lalu juga sejarah lahannya seperti apa. Lalu kenapa ada tujuan ya? Tujuan atau misalnya tujuan kebun pangan halaman ini untuk apa? Misalnya nanti agar kebunnya itu juga atau halamannya ini bisa terkonsep juga ya, untuk dimanfaatkan untuk apa? Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari kah? Atau misalnya bahkan untuk edukasi kah? Atau untuk misalnya untuk kegiatan bersama keluarga dan sebagainya kah gitu ya. Jadi ini juga nanti akan menentukan ya seperti apa desainnya, karena kita ada manfaatnya, nanti ada fungsinya ke halaman kita ini untuk dijadikan apa gitu. Lalu nanti ada hasil observasi berupa maps juga tadi ya, ataupun dan penjelasannya gitu, ataupun dokumentasi maps dan penjelasan, lalu desain dan perencanaan kebun. Nah, lalu nanti teman-teman akan membuat presentasinya ini, sistemnya nanti teman-teman akan mempresentasikan dan akan merekamnya sendiri-sendiri sebetulnya ya. Jadi nanti eh, setiap peserta ataupun teman-teman semua membuat presentasi dan merekam ya, dan mempresentasikannya dan direkam ya. Jadi yang dikirimkan ke kami ataupun ke dalam Google Classroom itu adalah berupa rekaman dari presentasi ya, rekaman dari presentasi dan juga PowerPoint ya, eh, desain dari teman-teman ya. Dan tidak perlu lama-lama, mungkin nanti Teh Aca akan lebih jelas, akan lebih detail dijelaskan ya, dan juga mungkin sudah dikirim panduannya di Google Classroom ya. Jadi tidak perlu lama-lama, kurang lebih 12 menit cukup maksimal ya. Jadi eh jadi nanti setelah ini teman-teman akan menuangkan ya prinsip-prinsip pangan halaman ke dalam desain, dan nanti akan yang mana nantinya akan direalisasikan ya. Ya, mungkin kurang lebih itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada saya Aceh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Afif. Tadi materinya terkait desain. Teman-teman semua, jadi sudah semakin siap ya untuk mendesain pangan halamannya masing-masing untuk desain halamannya. Nah, sekarang silakan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, pastinya terkait materi malam ini. Nanti untuk panduan desain, tadi Kang Afif sudah menyampaikan, tapi untuk panduan tertulisnya dan video, untuk panduan tertulis nanti akan kita share baik di WhatsApp group. Sekarang akan aku share di WhatsApp group dan juga di Google Classroom. Nah, untuk di Google Classroom itu sudah kita masukkan contoh-contohnya, contoh-contoh dari batch-batch sebelumnya buat gambaran teman-teman. Nanti kalau ada yang tanya, Teh Eca, desainnya saya misalnya jago gambar pakai tangan, misalnya pengen desainnya pakai tangan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting tergambarkan eh, posisinya, nggak mesti untuk skala, maksudnya untuk desain ini kalau misalnya memang teman-teman mau pakai skalatis, misalnya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya nggak pakai skalatis, diperkira-kira, itu kalau bisa perkiraannya yang menyesuaikan gitu gambarnya gitu, misalnya mirip lah dengan realisasi di lapangan supaya nggak terlalu jauh desain yang digambar dengan realnya di lapangan. Satu itu. Kedua, misalnya ada yang bilang, Teh Aca aku jago pakai SketchUp misalnya, pengen coba pakai SketchUp, silahkan, pokoknya silahkan menggunakan tools apapun yang mudah bagi teman-teman untuk menggambarkan desainnya, bisa pakai apa aja. Nah, untuk contoh-contohnya sudah kita kirim
di Google Classroom dari batch-batch sebelumnya, baik desainnya, PPT presentasi, ataupun ada beberapa contoh juga untuk video presentasinya, untuk rekaman video presentasinya itu. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakannya untuk halaman teman-teman masing-masing. Itu dari aku tambahannya. Silakan teman-teman yang ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Aku sambil kirim ya tulisan panduannya ke grup. Nah, ini sudah dikirim ke grup WhatsApp untuk panduan presentasi desain. Oke, baik. Nanti teman-teman semoga semangat ya, semangat. Kemudian juga bisa dikumpulkan karena dari materi pertama sampai materi terakhir ini ada banyak istilahnya prinsip, insight, juga strategi, cara-cara, tips-tips yang bisa teman-teman aplikasikan sesuai dengan kondisi di lapangan di halamannya gitu. Jadi nanti selama teman-teman berdesain semoga enjoy dalam proses desainnya, perenungannya gitu ya bisa disesuaikan dengan hasil observasi yang sudah didapatkan, dan juga semoga tadi enjoy apa namanya ngedesainnya gitu ya, happy, dan juga nanti jangan lupa diupload maksimal hari Kamis depan. Hari ini kan hari Jumat. Nah, Kamis depan diupload. Kenapa Kamis depan? Supaya ada waktu buat teman-teman semua memberikan feedback. Karena setiap orang perlu memberikan feedback untuk yang sudah diupload. Jadi nanti kalau teman-teman udah nge-upload ke G Drive yang sudah aku kirimkan link untuk upload rekamannya dan juga PPT-nya, baik PPT maupun rekamannya, nanti kabari saya, nanti sama Aca di up di Google Classroom sehingga setiap orang bisa lihat di Google Classroom hasil presentasinya. Nanti minimal setiap peserta itu memberikan 3 feedback untuk 3 peserta gitu. Jadi memberikan feedback kepada 3 video peserta gitu ya. Lebih banyak, semakin baik, bisa memberikan saran dan feedback yang lebih banyak buat teman-temannya. Nanti kita jadi saling memberikan feedbacknya itu dari kolom komentar di Google Classroom gitu. Mungkin kurang lebih itu teman-teman. Jadi semoga dimanfaatkan waktunya untuk sesi desain seminggu ke depan. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau misalnya sekiranya belum ada pertanyaan, seperti biasa mau ditanyakan di WhatsApp grup, jangan malu-malu, jangan khawatir, silahkan tanyakan aja di WhatsApp grup. Ada kesulitan apapun, ada pertanyaan apapun terkait desain, terkait halamannya, mumpung ada ruang sharing, silahkan di-sharingkan teman-teman. Gitu. Dari Kang Afif ada tambahan? Ya, mungkin ya nanti sebetulnya tadi tidak nanti teman-teman juga akan saling memberikan masukan, akan saling memberikan feedback ya. Jadi ini juga agar kita sama-sama belajar, agar sama-sama kita juga istilahnya agar insight-nya makin banyak gitu ya, terutama dalam hal istilahnya menghadirkan ya pangan halaman ini. Karena itu juga yang biasa kami lakukan misalnya di apa namanya nanti juga setelah selesai di kelas pangan halaman ini biasanya di grup alumni juga tetap berjalan seperti itu, kita saling intinya share insight ya, dan juga misalnya share ya pengalaman dan sebagainya, karena itu juga tentunya membantu ya. Jadi di sini juga di kelas pangan halaman ini juga nanti eh, teman-teman jangan apa namanya jangan sungkan-sungkan untuk saling memberikan masukan ya terkait dengan desainnya, karena agar bisa eh, ya sudut pandangnya lebih banyak gitu ya, dan sehingga nanti desain pangan halamannya bisa lebih lebih em, apa bisa lebih lebih komprehensif gitu ya dalam mendesainnya. Ini itu aja. Oke, setuju. Begitu teman-teman semua. Selamat desain dan juga apa lagi ya? Udah sih tadi sudah disampaikan semua tadi sama Kang Afif. Juga nanti boleh ditanyakan. Tadi kemarin kayaknya ada yang mau bertanya soal air. Kalau nggak salah nanti boleh di-share ke grup WhatsApp
gitu ya. Itu mungkin dari kami kalau tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sekian untuk sesi hari ini, termasuk sesi materi terakhir. Teman-teman, ini untuk tambahan informasi, Google Classroom itu bisa diakses kapanpun ya. Jadi akses Google Classroom terbuka, tapi memang tidak bisa di-download. Jadi kalau mau nonton, memang membukanya dari Google Classroom gitu ya, untuk materi-materi yang sudah di-share dan rekaman-rekaman yang sudah di-share untuk diulas kembali. Mungkin sekian dari kami. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita foto bersama. Foto dulu sebelum kelas ditutup. Sudah ada Mbak Hening, sudah ada Unimita, sama-sama Mbak Juli. Sudah ada Pak Yan. Makanya dikawin kamu. Nanti kau Oke, menang kamu. kalau gitu aba-aba ada di Kang Afif ya, teman-teman semua. Aba-aba Oke, foto ada semuanya. di Kang Afif. Oke, semuanya siap. Satu, Oh, seorang dua, ya, Pak? tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu minggu depan insya Allah setelah desain. Kita akan menyimak desain teman-teman. Insya Allah. Semangat mendesainnya. Assalamualaikum. Nah, ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.